wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat karunia kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk bisa hadir thalabul ilmi, di mana pada Selasa sore hari ini dibersamai oleh Ustadz Riza Arfani dengan materi kajian masih melanjutkan tema rojak ya Ustadz. Insya Allah. Baik, salawat dan salam kita curahkan selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Untuk mengawali kajian pada sore hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Persingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Riza. Monggo Ustadz. Saya izin share screen, nggih. Oke. Nggih, derek nggih. Baik, ibu-ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal hadirat usini wa iyyakunna bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Ibu sekalian yang kami muliakan, pertama kita bersyukur alhamdulillah setelah beberapa kali kami pamit, hari ini bisa memenuhi permintaan untuk mengisi bahasan tentang silsilah amalan hati. Sebelumnya mohon maaf karena dilalah pas jadwal saya itu pas saya ke lapangan itu. Ya saya sebenarnya berusaha untuk mengarrange supaya pas ke lapangannya pas nggak barengan, tapi ya hari-hari kemarin kebetulan pas tidak bisa dihindarkan lagi, jadi saya mohon maaf. Kebetulan saya itu sedang mengurusi beberapa kegiatan pendampingan lapangan. Yang pertama kaitannya dengan ini mau buat pabrik garam di Gunung Kidul, mohon doanya. Insya Allah nanti di awal tahun, mudah-mudahan kalau lulus sertifikasi, insya Allah DIY sudah punya pabrik garam sendiri nanti, insya Allah. Nah, kebetulan saya yang warawiri persiapan untuk running di pabriknya, setup pabrik, dan juga untuk persiapan sertifikasinya. Kebetulan juga waktu kemarin-kemarin saya mendampingi sertifikasi untuk eksportir kayu. Nah, itu juga alhamdulillah sudah selesai. Nah, pas itu full, jadi saya selama 2 minggu itu di lapangan, sehingga ya terpaksa waktu itu pamit. Plus satu lagi juga ada program pendampingan di sentra genteng di Kokap ya. Nah, jadi mohon maaf kemarin terpaksa ya pamit karena pas tidak bisa digeser. Baik, supaya sedikit karena sudah lama libur saya ngulang sedikit secara cepat saja. Ini kaitannya dengan buah dari rojak ya. Ini sudah kita bahas, jadi saya hanya menyebutkan pointer-pointersnya saja. Jadi ketika seorang itu dalam jiwanya ada sifat rojak, maka dia akan memetik buahnya. Yang pertama, yang bersangkutan akan tekun, ini maksudnya menyibukkan diri dengan ibadah, ini saya salah, bukan dengan rojaknya, tapi dengan ibadah. Nah, jadi yang pertama, orang yang rojak itu, dia akan tekun dan menyibukkan diri dengan ibadah, ya, karena dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
tidak hanya sibuk, tapi dia betul-betul merasakan nikmatnya ibadah. Karena ada orang yang tiap hari sholat, ya, tetapi itu hanya sebagai ritual sehari-hari, artinya sibukan rutin sehari-hari, tetapi tidak ada ruhnya sholat. Apa yang dibaca dalam sholat, ya, sampai jumlah rakaatnya aja lupa, ya. Tadi baca surat apa lupa, atau kalau makmum tadi imamnya baca apa, karena ya pikirannya kemana-mana. Ya kadang-kadang kalau pas mungkin lagi kalut, lagi sibuk, kadang-kadang kita juga seperti itu, ya. Nah, ini seharusnya tidak demikian. Nah, kemudian ketika seorang itu rojak, maka dia akan ya, kelihatan bahwa dia ini secara dominan dia sering melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau laki-laki ya sering ke masjid, ya. Karena menurut sebagian ulama, ya, ke masjid bagi laki-laki itu wajib ain, ya, menurut madhab Hambali, ya, walaupun menurut jumhur ulama ini sunnah muakkad. Ya. Kalau wajib ain berarti kan kalau nggak ke masjid tanpa uzur itu kan dosa. Ya, tapi kalau yang sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah itu tidak ke masjid ya cuma pas beliau sakit. Nah, ini tidak sampai dosa. Nah, kemudian ketika seseorang itu rojak, ya, maka terrealisasinya doa. Jadi karena dia dekat dengan Allah, ya, ketika dia berdoa, ya peluang untuk dikabulkan itu juga semakin besar. Jadi karena saking dekatnya ini menjadi waliullah, kekasih Allah. Ya. Tapi biasanya kalau waliullah yang asli itu tidak pasang papan nama, yang ngaku-ngaku wali, terus buka pengobatan, praktek seperti itu. Biasanya tidak seperti itu. Kalau waliullah yang asli, ya itu biasanya dia sembunyi, tidak kemudian menampak-nampakkan diri, ngaku-ngaku, apalagi kemudian ya berusaha mencari penghidupan dari situ. Nah, ini bukan waliullah yang asli, ya, insya Allah. Kemudian buah dari rojak, ya, karena dia selalu berharap pada Allah, ya, maka dia selamat dari kemurkaan Allah. Karena orang yang rojak itu dia akan selalu meminta, ya. Dan Allah itu beda dengan manusia, ya. Semakin sering hambanya meminta, Allah semakin senang. Ya. Bahkan kalau ada hamba yang nggak mau minta, Allah malah murka, kan gitu. Sombong nih hamba ini, merasa nggak butuh sama Allah. Nah, ini. Kemudian orang yang rojak, ya, dia tentu mengenal asma dan sifat Allah. Orang yang rojak ini sering berdoa, dan ketika berdoa itu kita dianjurkan untuk menggunakan asmaul husna. Ya. Dalam ayat Al-Quran, walillahil asmaul husna, dan Allah ini memiliki asma yang baik. Fata'uhu biha, maka serulah Allah itu dengan nama-nama itu. Ya. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita menggunakan Ar-Rahman, Ya Rahman, Irhamna. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan ampunan, Ya Ghaffar, Ighfir dunubana, gitu misalnya. Nah, jadi otomatis orang yang rojak itu dia kenal asma dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nyambung dengan yang tadi terrealisasinya doa, ya, karena orangnya dekat pada Allah, ya, maka Allah itu akan, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, ketika seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi tangannya, yang dengan tangan itu dia memukul. Allah akan jadi kakinya, yang dengan kaki itu dia berjalan. Allah akan menjadi matanya, menjadi telinganya. Ya, itu maksudnya adalah tentu bukan makna sebenarnya, tapi artinya bahwa yang bersangkutan apapun yang dilakukan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang sudah ditolong oleh Allah, maka ya tidak ada yang bisa mengalahkannya. In tansurullah
yansurkum. Karena maksudnya gitu, kalau engkau menolong Allah, kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Tapi sebaliknya, yansurkumullahu, kalau Allah sudah menolong kamu, fala ghaliba lakum. Maka maksudnya akan tercapai. Kemudian ya karena dia rojak berada pada Allah, ya Allah tentu juga akan cinta kepadanya. Nah, kemudian dia akan senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada dalam keadaan apapun. Dan selalu ingat sehingga dia juga akan berusaha untuk selalu taat, ya. Maka Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Ya, mau di masjid, ya kalau di masjid orang lagi ibadah gampang kita takwa, tapi ketika di kantor, ketika di pasar, ketika kita sedang sendirian, nah ini tentu untuk bisa bertakwa ini butuh kesabaran. Ya. Nah inilah buah dari rojak. Ya. Nah pada bahasan yang lalu sebenarnya kita sudah sampai kita sudah sampai pada posisi seorang mukmin, yaitu seorang mukmin itu dia berada antara rojak dan khauf. Ya. Tapi waktu itu karena waktunya sudah pas masuk bahasan ini, waktunya sudah mepet, jadi belum sempat saya ulas secara mendalam, maka izinkanlah pada kesempatan ini saya lanjutkan. Baik, jadi kalau seseorang itu terlalu rojak itu kan berarti terlalu berharap pada Allah, ya, terlalu optimis bahwa dia ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu optimis bahwa dia ini akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak baik. Nah, ini seperti orang-orang Murji'ah. Nah, Murji'ah ini termasuk aliran yang menyimpang dari Islam, ya. Nah, bagaimana cirinya? Nah, orang Murji'ah ini dia akan beranggapan bahwa dengan dia beriman itu sudah cukup, ya. Tidak usah rajin-rajin beramal. Saya penting kan iman, ya. Walaupun punya maksiat nggak apa-apa, yang penting kan punya iman, ya. Karena memang ada hadis tentang syafaat, ya. Jadi besok ketika di padang mahsyar itu Rasulullah itu kemudian bersujud, ya. Sebelum Rasulullah bersujud, ya, umat manusia itu karena disebutkan di situ matahari sangat dekat, lalu orang itu sudah sebagian tenggelam dengan keringatnya, maka mereka kemudian datang kepada para nabi karena keadaannya lama sekali. Ya, dalam Al-Quran dikatakan fi yauming kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddu. Ya. Sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Nah, jadi orang kemudian mencari orang atau siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari posisi atau keadaan di padang mahsyar pada hari itu. Maka datanglah manusia kepada Adam alaihissalam, ya, Abul Anbiya. Adam mengatakan, wah saya tidak bisa, saya pernah berbuat dosa. Ya. Apa dosanya Adam? Ya. Maka orang datang kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ternyata juga aku tidak bisa. Ya. Kemudian datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Ya, dia mengatakan aku pernah berbuat dosa. Dulu pernah kami sampaikan dosanya Ibrahim itu karena dia berbohong bahwa ketika ditanya oleh tentaranya Raja Mesir, Fir'aun Abimelekh yang terkenal suka mengambil istrinya orang dan berbuat serong dengan istri orang itu, maka Nabi Ibrahim ketika itu berbohong. Berbohongnya mengatakan, apakah ini istrimu? Bukan, ini adalah saudariku. Maksudnya saudari seiman. Jadi ya bohongnya tipis-tipis. Tapi ketika dimintai syafaat, Ibrahim mengatakan tidak bisa, saya pernah berbuat dosa. Dan dosanya itu tadi. Ya.
Nah, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, terus nggak ada yang sanggup. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau bersujud lama sekali nggak bangun-bangun. Nah, lalu Allah kemudian mengabulkan, ya Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencari orang-orang yang di neraka yang sudah disiksa, udah gosong, ya itu siapa di antara mereka yang masih ada iman meskipun hanya seberat darah. Maka akhirnya orang-orang itu kemudian diangkat dari neraka dan akhirnya ya masuk ke surga. Nah, orang-orang Murji'ah itu terlalu rojak ya. Jadi ora apa-apa, aku elek-elek, yang penting aku iman ke Gusti Allah, aku engko lah oleh syafaat. Nah, ini. Ya, jadi terlalu rojak, terlalu optimis. Sehingga dia ya nggak ngapa-ngapain gitu. Males beramal. Ya karena yang penting iman. Dosa ya ora apa-apa, yang penting aku iman. So, dengan iman tuh aku akan selamat. Nah, ini karena terlalu rojak. Ada juga yang terlalu khauf ya, terlalu takut, terlalu khawatir ya. Nah, ini seperti Khawarij. Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ini juga dua firqah yang menyimpang, yang ini muncul bahkan pada masa-masa yang masih dekat dengan Rasulullah SAW. Khawarij ini muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abu Bakar itu berapa? 2 tahun, Umar 9 tahun, Utsman ya berarti kan baru sekitar belasan tahun ya. Itu sudah muncul firqah Khawarij ini. Nah, Khawarij ini salah satu cirinya adalah dia mudah mengkafirkan orang atau kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka. Ya, termasuk yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya ketika beliau sedang sholat subuh ya di pedang lehernya itu adalah orang Khawarij. Nah, jadi mereka mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Nabi mengatakan dalam hadis bahwa imannya hanya sampai di kerongkongan. Ya. Dan ternyata orang-orang Khawarij pada masa Nabi itu adalah orang-orang yang hafidz Quran, ya, para hafidul Quran, ya, tapi ya pemahamannya keliru sehingga ya mudah mengkafirkan sesama umat Islam. Nah, ini kalau di era sekarang yang memiliki pemahaman ini adalah ya ada segelintir orang Islam yang mudah menumpahkan darah, ya, ngebom dan lain-lain. Nah, yang alasannya itu dilandasi agama, padahal misalnya di Indonesia ini meskipun ya istilahnya agamanya beda-beda, tapi kan dalam keadaan damai. Nah, tidak ada alasan untuk melakukan pembunuhan. Nah, inilah gennya dibawa dari Khawarij pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul pada masa tabi'in, ya pada masa tabi'in, ya pada masa Hasan al Basri, ya. Jadi mereka memisahkan diri dari halaqah atau majelis ilmunya Hasan al Basri. Nah, karena mereka memisahkan diri, maka mereka i'tazala ya'tazilu. Nah, mereka memisahkan diri, ya, mengasingkan diri. Nah, pelakunya dikatakan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini di antara pendapatnya adalah mereka mengatakan kalau ada orang dia itu pelaku dosa besar, pernah berzina, pernah membunuh, pernah sumpah palsu dan belum tobat sampai mati, maka khalidina fiha abada, finnar maksudnya, finari jahannam khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, padahal yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang cetha enggak diampuni itu adalah kalau doanya syirik. Kan begitu nggih? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi
Ya, sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya, maksudnya dia mati dan belum tobat dengan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mau mengampuni yang selain itu, ya, selain syirik, meskipun dia belum tobat, jika dia menghendaki. Ya. Nah, jadi ini menyalahi kaidah itu, ya, Mu'tazilah. Nah, di antara cirinya lagi adalah orang Mu'tazilah itu dia menolak hadis ahad. Ya. Jadi kalau ada kelompok atau firqah organisasi yang kemudian kalau masalah akidah hadisnya harus mutawatir, hadis ahad tidak diterima sebagai dalil meskipun hadisnya itu sahih. Hadis ahad itu hadis yang ketika mendengar dari Nabi atau melihat perbuatan Nabi itu hanya satu orang sahabat. Contoh misalnya hadis tentang siksa kubur. Ya. Itu perawinya adalah satu orang, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nggak ada yang lain. Nah, ini orang yang memahami semacam ini kemudian punya pemahaman, oh kalau begitu siksa kubur ini nggak wajib diimani karena hadisnya ahad, yaitu Utsman bin Affan. Ya, kalau ahad itu kan masih mungkin orang itu atau sahabat yang mendengar itu berbohong. Nah, ya ini jadi ini pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena Rasulullah SAW ketika sebelum hijrah ke Madinah ke Yatsrib, beliau mengutus Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang ini disuruh menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan iman, dan seorang diri. Ya, nah, berarti kan tidak ada masalah kabar ahad dengan masalah akidah. Gitu. Nabi saja mengutus Mus'ab bin Umair seorang sendiri, seorang diri. Kemudian Mu'ad bin Jabal juga pernah diutus ke Yaman, seorang diri juga, padahal beliau juga disuruh berdakwah. Nah ini terlalu khauf, ya, terlalu khawatir, jadi ngeboti pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah ini, maka yang terbaik adalah yang di tengah-tengah, ya. Jadi ya roja, tapi ya khauf, ya. Nah, kalau terlalu rojak tadi gampang ya, gampang seolah-olah yakin dia diampuni, seolah yakin dia akan mendapatkan syafaat. Dan ini dalam Al-Quran Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu. Jadi Nabi Muhammad di ayat sebelumnya diperintahkan Allah untuk menyeru, diperintahkan untuk mengajak orang-orang kafir menyeru orang atau makhluk yang dia sembah gitu, ya. Padahal yang disembah itu mereka juga butuh kepada Allah gitu. Nah, di sini dikatakan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Nah, jadi mereka mengharapkan rahmat Allah, tapi di satu sisi mereka juga takut dengan azabnya. Inilah antara rojak dan khauf tadi. Jadi orang yang beriman ini tengah-tengah. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Sungguhnya azab Rabbmu itu sungguh satu hal yang perlu diwaspadai, satu hal yang perlu ditakuti. Nah, ini jadi banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Ya. Yang berikutnya itu tadi surat apa? Surat apa? Ayat berapa nggak Ustaz? Dalilnya. Oh, sebentar. Tadi saya belum tetap carikan sebentar. Itu ada di Mahdzura. Mahdzura. Surat Al-Isra ayat 57. Maaf tadi lupa, belum saya tulis. Nah, Sabon, saya lanjutkan. Nah, roja itu ada ulama yang mengibaratkan seperti sayap burung. Ya,
Jadi burung itu bisa terbang dengan baik kalau kedua sayapnya itu seimbang gitu. Misalnya dawa sisih gitu kan, atau yang satunya sakit, tentu dia tidak akan bisa terbang dengan seimbang, tidak akan terbang dengan baik. Ya. Kalau cuma satu sayapnya, ya nggak bisa terbang. Ya, dia hanya jalan-jalan aja, burung yang sakit tuh kan. Nah, kalau dua-duanya nggak ada atau dua-duanya sakit, wah bisa bahaya dia. Ya, hidupnya bisa terancam kan gitu. Ya, nyawanya di ujung tanduk. Nah ini. Nah dulu zaman Nasakom, nasionalis agama komunis di era Orde Lama. Ya. Nasionalisnya itu kan dulu PNI. Nah, kemudian agamanya itu NU, ya ketika itu pada masa itu. Lalu yang komunisnya itu adalah PKI. Nah, maka waktu itu ada kiai yang membuat perumpamaan yang mirip dengan perumpamaan ini ya. Jadi ibaratnya pesawat itu sayapnya harus dua, yang satu komunis, yang satu agama supaya seimbang. Nah, itu. Ya, walaupun itu tentu perumpamaan yang tidak benar dan nyatanya sejarah membuktikan ya, yang kemudian dibantai oleh orang-orang komunis pada masa itu ya banyak para kiai, ya para santri, ya. Padahal secara politik di level pusat, di level elit bekerja sama, tapi di lapangan ya justru terjadi pengkhianatan. Ya. Maka kita harus belajar dari fakta sejarah itu supaya tidak tertipu di waktu-waktu yang akan datang. Nah ini di antara ayat yang menunjukkan keseimbangannya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya. Hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan di saat yang sama wajah-wajah yang menghitam gitu. Nah, yang putih ini orang yang ahlul jannah gitu ya. Sementara yang menghitam, nah ini cirinya orang ahlun nar. Jadi satu sisi diberi motivasi dengan jannah, tapi satu sisi diberi ancaman. Ya, maka Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa mubasysyirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali mubasyirin, memberi kabar gembira dengan surga, wa mundhirin, dan juga memberi peringatan, meden-medeni. Ya. Jadi ya memang seperti itu, diiming-imingi swarga atau kalau enggak diweden-wedeni siksa, ya. Nah, maka dulu di Kauman ada seorang kiai yang dikenal sebagai kiai neraka. Nah, soalnya apa, kalau ngisi pengajian itu gawene apa, nerangke bagaimana siksa neraka itu sedetail-detailnya, ya. Jadi banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan hal itu, dan itu digambarkan sangat detail sehingga jamaahnya itu pedih, ya, maksudnya supaya takut untuk berbuat dosa, ya. Nah, kemudian di surat Al-A'raf ayat 167 ini banyak ayat yang sebenarnya ditulis di buku itu, tapi saya ambil dua saja. Nah, ini Allah mengatakan, Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sungguh Rabbmu itu sangat cepat siksanya, wa innahu laghafurur rahim. Ya. Tapi sungguhnya Allah itu juga sungguh pengampun dan penyayang, kan begitu. Jadi medeni, ngeyel, wazab kowe ini. Satu sisi Allah ini juga ya pengampun, jadi memberi harapan juga. Nah inilah, jadi seorang mukmin ya di tengah-tengah. Nah ini ada satu qaul ulama, ya, ini pendapat ulama, ya, perkataan ulama. Kulla khaifin rajin, orang yang khauf itu pasti dia juga seorang yang roja gitu. Wa kulla rajin khaifun, ya, dan setiap orang yang roja pasti dia juga memiliki sifat takut, ya. Jadi harus tengah-tengah, karena kalau dominan salah satu, dominan secara mutlak itu nggak boleh tadi. Yuk gampang nek terlalu roja, terus yang khauf tadi ngengel-ngel, wah itu so gede ini kekal di neraka. Nah ini akhirnya kan malah nggak benar. Jadi ya harus di tengah-tengah. Ya bolehlah kadang-kadang lebih dominan sedikit, tapi tidak mutlak, ya.
lebih dominan sedikit rojaknya, ada kondisi yang memang perlu lebih dominan sedikit khaufnya, nanti akan kita bahas. Tapi kalau mutlak itu nggak boleh. Nah, seperti tadi ya, kerojaan ya jadi murjiah, gampang ke, oh, aku selamat. Nek terlalu khauf ya, wah malah wedi ya, malah wedi. Akhirnya kalau orang takut tuh akhirnya kan putus asa kan gitu. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian Syekh Shaleh Al-Munajjid juga menyebutkan dua golongan yang tersesat. Ya. Yaitu siapa? Ya tadi kelompok yang dominan rojaknya, iya nggak benar, gitu. Terus satu lagi adalah ya, kelompok yang juga dominan khaufnya. Nah, ini sebagian ulama cenderung pada dominan sidik rojae. Artinya rojae menang sidik lah, tapi nggak dominan mutlak ya. Kalau yang di atas tuh yang maksudnya yang mutlak. Ya. Nah, sebagian ulama lagi ada yang cenderung ojo rojae tapi khaufe. Nah, ini tapi sedikit tidak kemudian mutlak. Nah, jadi memang ada preferensi yang berbeda dari para ulama ya. Tapi yang idealnya adalah ya kalau bisa ya di tengah-tengah ya. Jadi kadang ya roja, kadang ya khauf, tapi ya satu kesempatan gitu loh. Jadi bisa seimbang gitu. Ya. Bahkan ada ungkapan ya kalau orang yang beriman itu diukur rojaknya sama khaufnya, nah, maka dikatakan istadalla, maka iktadalla, maka dia akan seimbang, ditimbang rojak sama khaufnya itu seandainya bisa ditimbang ya, maka itu nanti timbangannya akan akan seimbang. Nah, ini. Jadi idealnya adalah seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, nah ini hikmah dirahasiakannya akhir amalan seseorang. Ya, jadi kita itu nggak ada yang tahu kita ini akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya. Kalau misalnya nih, kita lagi ngaji seperti ini, terus tahu-tahu ada yang kedatangan malaikat maut, ya mungkin saya atau jamaah. Kalau ngajinya ikhlas, saya ngisi ngajinya juga ikhlas, ya lillahi ta'ala, maka ketika itu terjadi, ini berarti husnul khatimah. Ya. Berarti meninggalnya sedang melakukan ketaatan. Ya. Tapi kan kita nggak tahu akhir kita itu akan seperti apa kan gitu. Bisa saja orang yang dia itu ahli berbuat kebaikan ya, tapi ternyata di akhir hidupnya dia mungkin lagi iseng-iseng lah, sekali yuk ben ngerti yuk ke dunia gemerlap yuk. Nah, padahal biasanya enggak gitu, namun diajak mbok sesekali kok terlalu serius lah. Nah, karena dibisik-bisiki setan dalam wujud manusia tadi, kadang-kadang kalau kita nggak sabar dalam ketaatan pada Allah, nah atau pas imannya mungkin lagi merit-merit, akhirnya diiyakan, sekali rapopo, wong liyane ya ngono rapopo. Ternyata pas lagi ning kono, iki ngicipi alkohol sithik anget-anget, sing penting kan ora mabuk. Khomer kuwi lak nek mabuk, terus ya membuat pembenaran ya khomer itu sedikit maupun banyak sama saja tetap haram. Nah, tapi karena yang lain begitu, dia sendiri nggak enak, maksiat kok enak gitu. Akhirnya dia minum, pas minum ternyata
keselak. Nah, keselak kemudian ternyata itu jadi ajalnya. Maka meskipun dia ini ahli ibadah, dia su'ul khatimah karena meninggalnya sedang ya minum miras, ngicipi walaupun sidik kan gitu. Nah ini jadi orang itu nggak tahu akhir amalnya seperti apa. Ya. Nah hikmahnya apa? Nah, kalau dia tahu, wah aku bakal selamat, wah gemede toh, santai wae saiki bebas. Nah, saya penting aku kan akhirnya aku selamat. Nah, akhirnya husnul khotimah mati ini pas pakai iso milih ya. Ya enak ya kalau misalnya apa kita bisa kangsen sama malaikat maut itu kan enak banget nggih. Mangke nggih malaikat nggih. Lajeng mendhet kula mangke pas napa? Pas jamaah masjid maghrib mangke. Nah, kula pas pakai salat mangke di anu kok penak men nek saged ngoten nggih. Masalahnya kan nggak seperti itu. Jadi ya nggak ada yang tahu. Nah, maka ya seorang harus berhati-hati ya karena dalam hadis Nabi juga menyebutkan demikian, ada seorang yang dia melakukan amalan ahli surga sampai saking dekatnya dengan surga karena amalannya itu seolah-olah jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal ya, tetapi berlakulah ketentuan Allah ya, walaupun apa ini juga terjadi atas pilihan yang bersangkutan kan gitu ya. Kemudian orang itu di akhir hayatnya melakukan amalan ahli neraka, ngerti-ngerti mati. Ya, maka dia menjadi ahli neraka. Walaupun mungkin bisa jadi di nerakanya ya tidak selamanya kan begitu. Nanti kan dia akan kalau dia punya dosa ya dipertanggungjawabkan, kalau sudah selesai ya nanti dia masuk surga kalau dia punya iman kan gitu ya. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan iman. Nah, sebaliknya ada orang yang kata Nabi dia melakukan amalan maksiat, ya, pokoknya mau lima komplit, ya. Sampai itu jarak dia dengan neraka itu sudah tinggal sejengkal karena saking dekatnya. Nah, tapi kemudian di akhir hidupnya itu dia melakukan amalan ahli surga. Ya, amal ahli surga ini ya pokoknya segala hal yang diridhoi oleh Allah. Ingat saya pernah sampaikan ketika bahasan ikhlas ya. Seorang Al-Baghyu ya, seorang pelacur ya yang dia melihat seekor anjing yang kehausan kemudian dia ikhlas ya. Padahal pelacur loh ini ya istilahnya zino ya. Kemudian dia kasihan melihat seekor anjing lalu dia keroyo-royo dengan sepatunya itu kemudian meminumkan itu untuk si anjing itu dan itu ikhlas. Maka karena itu dia kemudian menjadi ahli surga. Nah ini. Nah, sebaliknya kalau seorang itu tahu akhirnya dia akan celaka, maka dia putus asa. Wis lah. Nah, ini seperti kisah Nabi Yusuf. Ya. Nah, ketika di penjara itu kan ada dua orang yang dipenjara bersama Yusuf. Ya. Nah, yang satu bermimpi dia itu menuangkan anggur. Terus yang satu bermimpi di kepalanya ada roti dan rotinya dimakan burung kan gitu. Nah, maka kemudian mereka bertanya aftuni, ya, berikan fatwa kepada kami, pada saya tentang mimpi itu. Nah, lalu jawabannya ini di surat Yusuf ayat 42. Ya sahibai sijni, wahai temanku di penjara, amma ahadukumas, adapun salah seorang di antara kamu, fayaski robbahu khamra, dia akan ya diangkat menjadi pelayan tuannya, dia akan menuangkan robbahu ini maksudnya robnya ini tuannya, ya khamra khamr, jadi anggur kan gitu. Wa amal akharu, adapun yang satu lagi yang mimpi tadi roti dimakan burung, fayuslabu, nah, maka dia akan disalib. Fatak kulut toiru mirroksihi, maka karena dia disalib ya dia udah kan disalib itu kan matinya pelan-pelan ya.
Jadi dia itu dipaku di kayu salib, kemudian dijemur gitu kan. Jadi tidak langsung mati, itu matinya dia pelan-pelan. Ya, maka pada masa zaman dahulu itu hukuman yang paling menakutkan. Kan langsung dipenggal kan langsung mati gitu ya. Ini memang sengaja dia kehausan, dia kelaparan sampai akhirnya mati. Ya. Fatakulu tayru min ra'sihi, maka ketika dia disalib itu akan ada burung yang hinggap di kepala dan makan gitu kan. Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan. Sungguh telah diputuskan, telah ditetapkan perkara yang kamu tadi meminta fatwa kepadaku kan gitu. Nah, jadi tentu yang tahu kalau dia akan disalib ya wis ngelukur atau aduh aku bakal disalib kan gitu. Nah ini jadi makanya kita nggak tahu akhir amal kita itu seperti apa ya, supaya kita terus berusaha ya. Satu sisi kita rojak pengen baik, satu sisi kita juga khauf, takut jangan sampai kita jatuh kepada maksiat ya. Terus nanti itu jadi akhir hayat kita. Nah kemudian di dalam buku itu Syekh Shalih Al-Munajjid juga menunjukkan atau mengutip perkataan seorang ulama, kalau tidak salah ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi disebutkan peristiwa alam, gerhana ya, gerhana ya. Di situ sebutkan kusuf. Kusuf itu berarti gerhana matahari ya. Jadi kan ketika gerhana ya kita bicara pada masa itu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa dijelaskan secara saintifik. Nah, pada masa itu di mana teknologi belum seperti sekarang ya. Ilmu astronomi juga belum pesat seperti sekarang. Maka ketika ada tahu-tahu matahari hilang kalau total ya atau kerowak itu kan orang takut itu. Ini apa ini kan gitu. Nah, jadi satu sisi dia takut, tapi satu sisi dia juga berharap apa ketika hilang nanti segera kayak muncul lagi. Artinya dia tahu bahwa yang bisa melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu sisi orang itu takut ya kalau Allah bisa berbuat yang luar biasa seperti itu, nah apalagi cuma sekedar memberi azab kalau kita bermaksiat padanya. Nah, sehingga karena tidak punya pilihan akhirnya orang berharap ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa berusaha untuk taat kepadanya. Nah, baik. Kemudian rojak dan khauf ini adalah obat penyakit yang saling berlawanan ya. Jadi kalau orang yang kerojaan tadi yang terlalu dominan rojak seperti orang-orang Murji'ah, maka berarti dia obatnya harus dikasih khauf, khaufnya ditingkatkan supaya seimbang kan gitu. Sebaliknya kalau orang yang terlalu khauf, yang selalu pesimis, putus asa, masih asa reko-reko lah wis yo paling-paling kok diazab, nah, kan kayak gitu ya, nggak punya semangat itu. Nah ini berarti rojaknya harus di apa namanya ditambahkan gitu. Nah jangan kebalik, wis khauf tambah khauf, wah tambah putus asa. Akhirnya kalau udah putus asa ya akhirnya kalau tidak ingat atau tidak dekat dengan Allah, akhirnya ya banyak yang bunuh diri. Ya, saya pernah ditunjukkan data statistik ketika kuliah S2 kemarin itu menarik ya. Jadi salah satu negara yang indeks korupsinya kecil itu Swedia. Ya, kebetulan dosen saya itu pernah S2 di sana. Ternyata Swedia itu banyak yang ateis ya, banyak yang tidak beragama. Ya awalnya mungkin basicnya mungkin Nasrani ya, tapi terus mungkin tidak puas dengan agamanya atau bagaimana, terus jadi ateis. Nah, ternyata dibandingkan negara-negara yang lebih religius gitu kan, nah, ternyata indeks korupsinya lebih kecil. Tapi di satu sisi indeks bunuh dirinya juga gede, ya. Karena orang ateis itu kan mikirnya meng donya tok, donya raulah ya berarti ya wis bar tua njur mati atau mungkin sebelum tua mati ya wis selesai, maka
dunia inilah tempat segalanya, makanya ya harus diperjuangkan semaksimal mungkin agar mendapatkan kenikmatan gitu. Karena mereka meyakini wis mati ya wis. Nah, sementara orang yang beragama ya baik itu Islam atau mungkin yang agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani itu kan meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya. Bisa jadi orang yang di dunia mungkin dia kurang beruntung, tapi kalau dia sabar, dia tawakal, dia qanaah, dia rojak pada Allah, nanti dia di akhirat dapat kebahagiaan. Nah, jadi ada keyakinan itu sehingga apa? Angka bunuh diri di negara-negara yang religius tadi meskipun indeks korupsinya lebih tinggi, ternyata angka bunuh dirinya lebih rendah karena ya adanya keyakinan tentang hari akhir. Nah, ini salah membeli resep bisa berbahaya, tadi sudah kami sampaikan. Nah, walaupun nggak boleh kalau dominan, tapi ada saat-saat di mana memang dibutuhkan kondisi atau ada kondisi yang memang memerlukan bahwa yang salah satu dari keduanya harus sedikit lebih dominan, tapi sekali lagi tidak mutlak. Nah, seperti apa saja sikon itu? Nah, ini. Yang pertama adalah sikon yang dominasi rojak itu dibutuhkan. Ya. Maksudnya, tapi sekali lagi bukan yuk mutlak ya, terus jadi murjiah atau tidak, lebih dominan sedikit lah. Artinya kalau mungkin khaufnya itu katakanlah 45%, ya rojaknya ini misalnya 55%, jadi sedikit itu. Yang pertama adalah ketika kematian. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Syekh Shalal Munajjid, ya. La yamutanna ahadukum, janganlah seorang di antara kalian itu mati illa wa huwa yuhsinudzanna billah, kecuali dia ini husnudzon, ya, memiliki persangkaan yang baik kepada Allah. Nah, dijelaskan dalam penjelasan dalam kitab, tapi nggak saya sebutkan di sini supaya ringkas. Di antara bentuk husnudzonnya adalah dia husnudzon bahwa amal-amalnya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin punya amal. Ketika dia sakaratul maut, ya. Penjelasannya ini praktek dari hadisnya adalah ketika dia sakaratul maut, karena Nabi mengatakan ini 3 hari sebelum beliau meninggal. Ya. Nah, jadi ketika beliau sakit, ya, Nabi itu kan dalam riwayat sakit demam yang demamnya itu sangat panas, ya. Nabi mengatakan demamku ini setara dengan demamnya 3 orang. Ya. Ya. Jadi ketika mau menjelang mati itu mengingat-ingat, oh aku duwe ganjaran iki, terus berharap ya Allah mudah-mudahan ganjaranku iki mengijabah, ya. Kalau masih bisa seperti itu, kalau sudah kondisinya menurun ya. Tapi maksudnya menuju ke sana itu boleh atau diperintahkan untuk rojak, ya, artinya optimis bahwa amalnya akan diterima. Kalau dia punya dosa, ya Allah saya punya dosa ini, mohon Engkau berkenan mengampuni, ya. Jadi rojak, ya. Nah ini boleh, ya. Ini kan berarti lebih dominan rojaknya. Kemudian yang kedua adalah saat putus asa dengan rahmat Allah karena berbuat dosa. Ya, ini kaitannya dengan nafsu lawwamah. Nah, nafsu lawwamah ini kan nafsu yang senang mencela dirinya sendiri. Ya, sering senang mencela. Kapan dia mencela? Ketika dia itu jatuh pada kemaksiatan. Ya, jadi kan ada nafsul mutmainnah yang ini pokoknya sini kebaikan terus, ada nafsu al-amarah bisu, ya, yang senantiasa mengajak kepada keburukan, isinya kebalikannya mutmainnah. Ada yang tengah-tengah lawamah, ini tergantung, kadang-kadang kuat, kalau bisikannya kuat yang taat dia taat, kalau kancane pasing ora taat ya dia terjerumus. Nah, ketika terjerumus itu dia menyesal gitu. Nah, mencela gitu. Nah ini, jadi ketika orang berbuat dosa itu kan dia, aduh ya Allah, dosaku gede, aku
ingin melakukan dosa iki, apalagi termasuk dosa besar, ya. Nah, dia menyesal gitu kan. Nah, pada saat seperti itu, maka dia boleh kemudian mendominankan rojaknya. Ya. Allah ini Maha Pengampun. Ya. Allah itu senang kalau hambanya minta ampun. Ya. Dalam hadis dikatakan seperti kalau ada penggembala atau pengembara yang dia kehilangan onta, ya, dan barang-barang bekalnya ketika dia tidur di padang pasir, ya. Pas dia bangun udah nggak ada. Pas dia sudah kehausan arep mati, wis tiba-tiba dari kejauhan ontanya itu datang gitu. Wah, kan senang sekali hamba itu, ya. Dia bisa minum dan selamat, ya. Sampai dia itu salah menyebut, saking gembiranya, kata Nabi itu sampai salah menyebut, ya. Jadi aku berterima kasih kepadamu ya Allah, hambaku. Jadi kudune Rab jadi hamba. Saya lupa redaksinya, tapi kualik itu saking senangnya gitu. Nah, Nabi mengatakan kalau ada orang berbuat dosa dan dia kemudian bertobat, maka Allah itu lebih gembira daripada gembiranya orang yang menemukan keledainya itu tadi, keledai atau untanya itu tadi. Ya. Nah, ini jadi boleh mendominankan rojaknya ketika dalam keadaan seperti itu. Saya teruskan sedikit, ya. Saya nambah sedikit, 5 menit paling. Yang kedua adalah sikon yang justru dominasi raja yang yang kedua ini kualik. Ini belum saya edit, ya. Yang kedua ini dominasi khaufnya. Ya, maaf, belum saya edit, ya. Yaitu yang pertama adalah saat ketika manusia ini sedang santai, luang, sedang banyak nikmat, yang biasanya di situ kalau sudah seperti itu biasanya orang cenderung berbuat maksiat, kan gitu. Kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu sungguh melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dia kecukupan, lagi banyak nikmat. Nah, justru di sini ini khaufnya yang ditingkatkan supaya apa? Ya, biasanya orang cenderung berbuat maksiat di situ, kan begitu. Ya. Oleh aneh-aneh pikirannya, kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, saat sedang bermaksiat. Nah, jadi ketika tengah-tengah bermaksiat, nah, supaya dia kemudian segera berhenti dari maksiatnya, maka dia ingat, wah, ya aku nek ngene iki engko nek mati, wah, iki aku suul khotimah, aku terus tanggung jawabin rokok, wah, ngeri gitu kan. Nah, ini dia mendominankan sedikit, ya, khaufnya, sehingga harapannya dia kemudian termotivasi untuk segera berhenti. Kemudian, nah ini, saat merasa aman dari makar Allah, ya, ketika sedang di rumah, ya, sedang ya pokoknya nggak ada ancaman, ya. Nah, ini justru kita meningkatkan khauf, ya. Contoh misalnya kemarin saya masuk di salah satu, karena kegiatan tugas kantor, ya, masuk di salah satu basement di hotel. Kan parkirnya pasti di bawah, ya. Dan entah kenapa tiba-tiba itu kok di kepala saya itu ingat firman Allah surat Al-Mulk itu. Amintum mau fis samai ayyakshifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Ya. Apakah kamu merasa aman dari makar manfis sama? Manfis sama itu siapa yang di langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu tsummastawa 'alal arsy. Nah, Allah itu istiwa di arsy, gitu, di atas arsy, ya, di atas langit, ya. Nah, apakah kamu merasa aman dari makar Allah? Ayyakshifa bikumul ardo. Ya, tiba-tiba kamu ditelan oleh bumi. Faiza hiya tamur, yang bumi itu kemudian terjadi gempa. Saya tiba-tiba pas di basement itu ingat itu, saya berhenti juga. Iya, ini gempa terus ambruk. Ya wis, salam kan, begitu kan kira-kira. Nah,
Nah itu kayak gitu. Jadi sehingga kalau takut seperti itu, alhamdulillah Allah tidak memberi gempa, saya diberi kesehatan. Nah sehingga kita termotivasi untuk ya tidak berbuat yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ini jenis-jenis rojak ya. Jadi ada dua, rojak yang terpuji dan rojak yang tercela. Nah, rojak yang terpuji itu ada dua juga. Jadi seseorang melakukan amal soleh, lalu dia berharap pahala darinya. Yang kedua sebaliknya, seorang berbuat dosa. Ya tentu ya kepleset lah ya. Ya seperti kita lah kadang-kadang wis ngerti ya, kadang-kadang pas imannya lagi merit-merit ya tidak jarang kita juga jatuh kepada dosa. Nah, tapi kan harapannya segera tobat kan gitu. Nah, dia berbuat dosa lalu dia segera bertobat dan dia rojak supaya bahwa dosanya akan diampuni, akan dihapus, ya, akan dilewatkan, besok tidak tidak dihitung pas di yaumul hisab dan kemudian ditutupi ya, sehingga tidak ada yang tahu kan gitu. Nah, ini rojak yang terpuji. Tapi ada rojak yang tercela. Apa itu? Seorang yang ahli maksiat, leren-leren, kandani ngeyel, tapi dia mengharap rahmat dan ampunan Allah. Kalau yang tadi kan berbuat dosa, lalu dia tobat, terus dia berharap nah itu kan ada ikhtiarnya kan gitu. Ya, ini kan enggak, aku maksiat apa-apa, aku yakin sok diampura karo Gusti Allah. Nah ini yang kedua ini tercela. Nah, padahal yang namanya tanda keselamatan ini kata ulama ya, itu adalah seorang rajin beramal tapi takut tidak diterima gitu loh. Sebaliknya tanda celaka adalah ahli maksiat tapi optimis akan selamat dari azab. Apa jaminannya? Nah ini. Nah, ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 60 ya. Walladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, ya, berinfak, bersedekah, kalau yang wajib berzakat, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Nah, Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha itu bertanya, ya Rasulullah, kok lucu ini, wong beramal kok hatinya takut. Apa kata Nabi? Bukan takut seperti yang kamu bayangkan, tapi takut kalau amalnya itu kurang ikhlas sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha menjaga keikhlasannya. Nah, ini yang tanda keselamatan. Rajin beramal tapi dia tidak yakin, dia khawatir ditompo raya. Maka dia berusaha untuk membaguskan amalnya itu supaya ya semakin ikhlas, semakin sesuai tuntunan sunnah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ini ada orang yang gawene maksiat ning optimis ora nyemplung rokok. Nah, kemudian dari rojak yang terpuji itu mana yang lebih baik? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang memilih rojak beramal soleh dan mengharap pahala. Tapi ada juga yang mengatakan lebih baik yang kedua. Yang pertama, kenapa kok milih yang beramal soleh terus mengharap pahala? Karena sebab rojaknya ketaatannya lebih kuat. Nah, tapi jangan salah, yang kedua juga punya pendapat. Memilih rojak yang taubat tadi. Nah, kenapa? Karena rojaknya maksiat itu dia menyesal, dia takut, gitu. Dia ingin segera kembali kepada jalan yang lurus. Maka ini lebih bersih dari ujub, ya, lebih ikhlas gitu loh. Ya, ini perbedaan pendapat ulama. Nah, tentu orang yang beriman, ya keduanya, kalau dia sedang taat, ya rojak yang pertama yang dipakai, berharap pahala. Tapi kalau jelas pas kepleset, jatuh kepada kemaksiatan, ya pakai rojak yang kedua. Jadi dua-duanya tetap dipakai. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar dari Allah, bila ada yang salah, maka itu semata-mata karena kedoifan dan kelemahan kami pribadi, dan untuk itu kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tafadhol kami kembalikan kepada pembawa acara. Setelah jazakallahu khairan katsira untuk penyampaian materinya. Untuk buka sesi tanya jawab ya Ustadz, 2 nggih. Nggih. Silakan Monggo ya. bagi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi roja ataupun materi lain di luar roja, monggo bisa disampaikan. Ada 2 kesempatan pertanyaan. Saya Mbak Juni. Ya, monggo Bu Laila. Mohon maaf sebelumnya ini tidak on cam karena tidak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ketika Ustadzah Mimi menerangkan tentang babul jenazah kemarin ya Mbak Yuni, tentang bagaimana kita memperlakukan jenazah Syiah. Mungkin kalau Ustadz Riza agak paham ini. Kalau misal kita punya saudara yang Syiah itu apakah kita rukti sebagaimana Sunni atau bagaimana Ustadz? Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, itu berarti kan tentu dilihat dulu ya, Syiahnya Syiah apa dulu ya. Kalau Syiah itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang dekat dengan Ahlus Sunnah itu kan Syiah Zaidiyah. Nah, ini hanya apa namanya? Mereka tidak sampai mengkafirkan para sahabat, tapi hanya menganggap Ali lebih utama saja. Nah, tapi kalau mayoritas Syiah yang ada di Indonesia, yang ini marjaknya di Iran, ini adalah Syiah Rafidhah. Yang ini dia mengkafirkan para sahabat karena menganggap bahwa pengganti Ali bin Abi pengganti Rasulullah itu seharusnya Ali, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar gitu ya. Nah, ini karena haknya Ali ini dirampas, maka mereka dianggap telah menyalahi pesan Rasulullah SAW dalam peristiwa di Ghadir Khum. Ya, Nabi bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu." Barang siapa yang aku adalah, ini versi Syiah ya, aku adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Nah, kapan-kapan nanti kita bahas. Walaupun menurut Ahlus Sunnah maknanya maula ini juga bisa berarti kekasih. Ya. Barang siapa yang aku kekasihnya, maka Ali adalah kekasihnya. Nah, ini kalau versi Ahlus Sunnah seperti itu. Jadi itu tidak tidak menunjukkan bahwa Ali adalah pengganti Rasulullah SAW. Nah, jadi itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, karena perbedaannya sudah perbedaan yang akidah, karena mengkafirkan sahabat, itu berarti kan periwayatnya orang kafir, sahabat itu kalau dianggap kafir, maka hadis-hadis itu yang di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, yang ini menyangkut pokok-pokok agama, ini semuanya tertolak. Bahkan Al-Quran, yang ini juga dirawikan oleh para sahabat secara mutawatir. Ya, tim panitia pengumpulnya adalah para sahabat, ini juga dengan sendirinya harus tertolak karena kafir. Nah, maka kalau kasusnya dia adalah punya hakikat, punya keyakinan seperti itu, ya itu berarti statusnya seperti jamaah atau jenazahnya orang kafir, kan begitu. Ya. Kalau kita yakin betul loh, artinya ini dengan ilmu bahwa yang bersangkutan punya etikot seperti itu kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya wes berarti kayak wong kafir kan gitu. Ya, artinya ya tidak ada kewajiban kita untuk mengrukti jenazahnya, nyolati ya. Nah, seperti itu karena dia secara akidah dia sudah keluar dari Islam ya. Nah, kalaupun misalnya biasanya kan katakanlah ini dalam realitas ya, mereka pasti punya komunitas sendiri gitu kan. Ya sepen komunitasnya gitu. Nah, ke PPT ternyata ora ono sing ngrukti ya, terus ning ngono kemudian mambu dan sebagainya. Nah, ya sudah kita terpaksa ngeruktinya gitu loh. Bukan karena kewajiban sebagai seorang yang beriman, tapi karena maslahat tadi. Tapi ya nggak usah nyolatkan kan gitu. Ya
urus seperti kebiasaan yang ada ya dikafani dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini niatnya bukan karena kewajiban, tapi karena mau nek orang ndak mampu rano sing ngurusi misalnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Allah alam. Jazakumullah Ustaz. Monggo untuk ibu yang lain. Kalau nggak ada, saya mau bertanya sendiri nggak, Ustadz? Mengenai ini, Ustadz, perbuatan yang khalidina fiha dengan dinar gitu ya, Ustadz ya. Hanya semua amalan insya Allah diampuni gitu ya. Kalau sudah sudah disiksa ataupun dibalas dengan hukuman yang setimpal di nar, kecuali dosa syirik gitu ya Ustadz ya. Kalau Ustadz syirik kan jelas dia betul-betul khalidina fiha ya, abadan gitu ya. Nah ini Ustadz, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sekitar Jogja ini, terutama di Bantul itu kan ada seperti acara bekakak begitu ya Ustadz ya. Itu kan setiap bulan Safar kalau nggak salah ya. Jadi itu untuk setelah saya baca di Google itu apa sih sebenarnya bekakak itu, ternyata bekakak itu awal mulanya itu jadi untuk mengganti posisi suami istri waktu itu abdi dalam Hamengkubuwono pertama yang konon ceritanya kejugrukan batu gamping begitu. Nah jadi untuk supaya tidak ada lagi korban begitu, kemudian masyarakat di sekitar situ itu membuat seperti itu bekakak itu, jadi membuat manten yang berupa dari ketan, kemudian tengahnya dikasih gula Jawa, kemudian disembelih sebagai supaya tidak ada lagi korban seperti yang dulu. Nah berarti kan itu itu adalah suatu kesyirikan gitu ya. Kemudian masyarakat sekitar juga itu melakukan itu karena ini udah turun temurun seperti itu. Nah untuk hal seperti itu, apakah kalau menurut saya itu adalah kesyirikan begitu ya Ustadz. Tapi untuk untuk mengedukasi ataupun mendakwai masyarakat yang seperti itu, bagaimana baiknya ya Ustadz ya? Karena itu sudah menjadi acara tahunan dan subhanallah, dan itu arah-arahannya luar biasa setiap tahun seperti itu. Mesti itu jatuh pada hari Jumat untuk acara bekakak itu. Ataupun mungkin acara yang lain, kalau di daerah mana itu, jajaran itu ada acara apa sih? Rebo Pungkasan atau apa itu Ustaz? Rebo Wekasan nggih. Kok hal-hal yang berbau, kok menurut saya itu tidak ada syariatnya, dan itu kalau saya lebih menilai itu mengandung syirikan. Tapi untuk mengedukasi ataupun mendakwahi masyarakat yang sudah kadung ini kan sudah dari nenek moyang seperti ini, itu baiknya bagaimana Ustaz ya? Itu kembali ke hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka yang pertama yang paling baik adalah kalau dia mampu, dia merubah dengan tangannya. Artinya dia punya kekuasaan, dia penguasa gitu, yang punya kebijakan, yang punya otoritas di situ untuk mengatur. Nah, ini mungkin bisa. Kalau enggak ya malah rame nanti kan gitu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan tangan, yang grade yang berikutnya nasihati. Tapi nasihati juga lihat-lihat itu kan. Saya ini kadang-kadang sing bener ora berjamaah, sing kleru berjamaah gitu kan. Ya, sekarang misalnya, kalau sekarang sih agak sepi. Kalau dulu kan alun-alun itu kan untuk ajang pacaran, misalnya alun utara. Nah, itu salah itu. Tapi kalau terus kita datang ke sana ngeleki wong pacaran kan malah jadi kleru kan nanti. Nah ini memang ya sebuah ironi ya. Jadi ya kalau kita kemudian ternyata ngilek ke dalam hati dengan lisan juga nggak mampu, ya fa'ilam yastati ya fa fi qalbi, kan paling nggak dalam hati ada pengingkaran kan begitu. Ya wazalika at'aful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman ya.
Tapi ya paling enggak minimal seperti itu. Memang realitas seperti ya apa namanya kayak tadi itu kan ya agak gampang ya karena di situ ada unsur-unsur ekonomi. Orang kemudian ada keramaian, dapat penghasilan dan sebagainya. Nah, kalau sudah urusannya duit itu kan repot kan gitu. Ya artinya orang kemudian ya rasa reko-reko, ya ono duite kan gitu ya. Jadi kadang tujuan menghalalkan cara. Nah, yang penting ya minimal tadi kita memahamkan ke diri kita, keluarga kita diingatkan ya syukur-syukur tidak usah terlibat dalam apa namanya dalam hal-hal semacam itu. Nah, mungkin yang agak mirip tapi beda sebenarnya sih seperti sekaten ya yang sekarang lagi di Kauman ya. Nah, kalau gamelannya sih sebenarnya nggak apa-apa, emang itu dulu ya cara dakwah para wali seperti itulah gitu. Walaupun ya mungkin nanti ada berpendapat ini hukum alat musiknya bermasalah ya, walaupun ada perbedaan di situ. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kemudian orang kemudian meyakini bahwa si gamelan itu marak ke ini loh, nanti terus apa dilebih-lebihkan, terus apa ya seperti kasus seperti gunungan lah. Gunungan itu alasannya kan itu syukuran keraton kan gitu, syukuran apa bersyukur. Tapi ketika itu kemudian diyakini bahwa nanti kalau diambil song rayah terus ada ini yang masalah. Apalagi terus buatnya pakai lelaku, wah saya gawe kudu poso kudu ngene. Nah, ini yang bermasalah. Kalau misalnya itunya dihilangkan yang sekedar bagi-bagi syukuran ya nggak apa-apa, tapi ketika ada hal-hal semacam seperti itu, ini yang secara agama ini kemudian bermasalah. Ya, tentu kita harus pelan-pelan lah. Ya, apa namanya menyampaikan hal itu ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya. Tadi ya kembali ke hadis tadi ya. Kalau mampu kita mengubah ya silahkan, tapi kalau memang tidak ya tadi dengan lisan ya. Kalau enggak ya minimal ada pengingkaran. Kalau saya di kantor kadang-kadang tak candain gitu, misalnya ada orang main judi gitu. Ada sekarang yang ikut judi online tuh judi bola gitu, nyeketan itu kan dengan HP kan gampang. Ya kan dia sebenarnya ngerti. Ya kira itu. Nah, kalau saya diam saja kan saya kena pasal nih, tapi paling enggak ngono kok melu, piye judi iki orang barokah kan, orang kegiatan gitu aja. Yang penting saya sudah menyampaikan. Seperti misalnya lagi di grup, saya punya beberapa grup yang memang karena kebutuhan saya harus ikut. Nah, padahal di situ itu kadang-kadang saya sok nge-share ya video-video pendek sing ya kadang-kadang masuk pornografi gitu. Ya. Tapi saya mau keluar dari situ ya karena ada kebutuhan ya. Nggak bisa juga gitu loh. Nah, akhirnya apa? Ya ikhtiar saya tidak pokoknya saya setting supaya tidak langsung auto download. Jadi kalau ada video atau apa itu nggak langsung download. Kedua, kadang-kadang kalau pas ada yang begitu saya ya nyindir. Yos video-video kayak gini mbak gue koleksi pribadi rasa di-share-share kok enggak nambah itu. So, minimal kita sudah berkomentar gitu loh. Kalau saya diam saja berarti kan saya membiarkan itu. Nah, nanti saya kena pasal itu. Kok ono maksiat kok ora. Tapi kalau ternyata ada komentar rawani misalnya, ya minimal dalam hati kita mengingkari, nggak usah di-download, nggak usah dilihat kan gitu. Ya, sinyalnya Ustaz? Kalau kita ini, ya? Sinyalnya tadi sempat putus. Oh, inilah perlunya kita tes, sudah nyambung? Sudah. Halo, bisa dengar suara saya? Sambung, Jadi jelas. inilah kita perlunya beramar ma'ruf nahi mungkar secara jama'i melalui ormas-ormas, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada mungkin organisasi politik ya, ada mungkin partai-partai Islam, mungkin ada
PPP, PKB, PAN, PKS atau yang lain ya, yang itu nanti di situ bisa mengakses ke kebijakan. Nah, itulah perlunya ya orang Islam kemudian mewarnai di sana gitu, supaya ya bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu, maaf kalau tidak memuaskan gitu. Nggih, syukran Ustaz. Nggih. Baik, karena waktu juga semakin sore sudah mendekati maghrib, kita cukupi untuk pertemuan pada kajian pada sore hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali dengan Ustadz Riza 2 pekan kemudian ya Ustadz. Mudah-mudahan Ya, insya Allah. tidak tugas Ya, luar insya ya Allah. Ustadz. Amin, amin. Ya. Baik, kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakallahu khairan katsiran buat Ustadz Riza yang telah memberikan ilmunya, dan juga pada ibu-ibu hadir dari awal hingga akhir pada kajian sore hari ini. Insya Allah kita ketemu dengan Ustadz Riza 2 pekan kemudian. Untuk pekan besok kita bertemu dengan Ustadzah Mimi dengan lanjutan fikih warisan nggih. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran untuk semuanya. Saya izin live.